Kita sudah mendengar, kita sudah belajar bersama-sama bahwa beberapa tahun ke depan dan mungkin selamanya kita mempunyai sebuah tema yang, sebuah visi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara masih ingat visinya apa? Kalau kita press menjadi sebuah frase, kira-kira apa visi kita? Transforming the world. Apalagi? Coba ulangi lagi. Transforming the world. Coba diingat-ingat ya. Nanti kalau minggu depan saya tanya, saudara harus ingat. Apa visi kita? Transforming the world. Oke, itu visi kita. Kemudian kita juga belajar, ada tema kita. TLCC adalah gereja yang bertumbuh di dalam pemuridan, melayani Allah dan sesama, dan menjadi saksi. Coba lihat ini, bertumbuh dalam pemuridan, melayani Allah, melayani sesama, dan menjadi saksi. Ada 3 hal, yaitu kita grow, serve, and go. Ini jangan pernah lupa. Oke, saya ingin mengajak saudara mengucapkan misi kita. Pertama, I will grow, I will serve, I will go. Maksudnya saya ingin bertumbuh, saya mau melayani, dan saya mau bersaksi. Oke? I will grow. Ulangi setelah saya. I will grow. I will serve. I will go. Jangan pernah lupa itu. Dan ini adalah perjalanan yang panjang dan kita akan lakukan ini sepanjang gereja ini ada. Sepanjang gereja ini kita akan lakukan ini karena orang perlu pertumbuhan. Ada alat ukurnya, saudara. Jadi kita sudah buat survei, kalau saudara ingin bersama-sama dengan TLCC melakukan perjalanan yang panjang ini, mari kita mengukur diri kita. Saat ini kita pada level yang seperti apa. Ya, kalau misalnya saudara mau ikut survei, nanti ngomong sama Ibu Ruth, nanti saudara akan diberikan surveinya. Supaya saudara bisa mengukur, oh tahun awal ini saya pada level segini, nanti di akhir tahun kita akan ukur. Apakah misi ini bisa kita jalankan, berhasil atau tidak. Paling tidak menurut saya, setelah kita pada level sekian, nanti di akhir tahun ada peningkatan. Ya, kita akan coba ukur itu. Dan gereja akan memfasilitasi kita semua. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Gereja menyediakan semua infrastruktur bagi saudara untuk bertumbuh. Elder selalu berbicara setiap seminggu sekali dan memikirkan bagaimana setiap orang secara pribadi bisa bertumbuh. Kami elder, kami bertiga, dan kami selalu koreksi, selalu spiritual check up. Kami selalu periksa apakah kami bertumbuh. Karena jangan berpikir saudara, seorang pendeta, oh dia pasti levelnya tinggi, No, setiap orang tanpa terkecuali harus ada spiritual check up. Apakah dia hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok akan lebih baik daripada hari ini. Hubungan kita makin akrab sama Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin peka rohani kita, suara Tuhan itu pada dalam telinga kita. Jadi itu yang mesti kita periksa tiap-tiap hari. Ya, I will grow, I will serve, I will go. Kita sudah belajar minggu lalu bagaimana kita melayani. Kita melayani di dalam care group. Apakah kita sudah ikut di dalam pelayanan itu? Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengimplementasikan I will go itu. Sudah tahu maksudnya I will go, saya mau bersaksi. Saya mau bersaksi. Inilah yang menjadi isi hati Tuhan. Dia ingin semua orang diselamatkan. Ya, dia ingin semua orang mendengar berita itu. Kalau gereja tidak melaksanakan itu, maka gereja itu mati. Nah, saudara coba pikir. Pak, dulu yang ada 7 gereja yang dikirim oleh suratnya oleh Rasul Yohanes dari Pulau Patmos itu di mana gerejanya? Yesus kecam.
Kalau kamu tidak melaksanakan ini, untuk apa kamu berdiri situ? Untuk apa kamu bergereja? Mending tidak usah. Cuma gereja hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri-sendiri. Jadi kita harus go. Karena ini adalah visi Tuhan Yesus yang Tuhan mau kita lakukan. Oke? Kita tidak datang ke gereja hanya untuk duduk, dengar, pulang. No. Jangan menjadi orang Kristen yang ecek-ecek, ya. Kita datang ke gereja karena ingin saya mendengar firman Tuhan, lalu saya akan pulang. Saya beritakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Itu yang ada dalam pikiran kita. Ada dalam pikiran kita. Oke, saudara, di dalam Lukas pasal 4 kita mendengar ketika Tuhan Yesus berada di sebuah kota kediamannya sendiri, yaitu Nazaret. Dia berada di kota kediamannya di Nazaret. Dan dia sedang duduk di sinagoge, duduk di bait Allah, di rumah ibadah. Dia duduk di situ dan diberikan kepadanya sebuah kitab, yaitu kitab Yesaya. Pasti bukan seluruh kitab karena berupa gulungan. Dan dia membaca pas di Yesaya pasal 61. Dan bunyinya demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi dia ngomong, roh Tuhan ada padaku supaya orang miskin bisa bebas, orang tawanan bisa bebas, orang buta bisa melihat. Dan dia berkata dalam ayat 21, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, genaplah pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Maksud dia, waktu kamu dengar firman ini sudah digenapi. Pada waktu Yesus yang ngomong itu. Artinya Yesuslah yang menggenapi nubuat Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus mengucapkan itu. 700 tahun yang lalu Yesaya mengatakan roh Tuhan ada padaku. Siapa yang disebut dengan ku itu? Yesus mengatakan hari ini waktu kamu mendengar itu digenapi. Artinya akulah yang dimaksud ku di situ. Roh Tuhan ada padaku. Akulah yang diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta. Yesus yang melakukan itu. Yesus yang melakukan itu. Dan ini sudah ada realisasinya. Yaitu saudara dan saya. Begini. Yesuslah yang membawa pembebasan itu kepada kita. Yesus membebaskan kita dari dosa. Yesus membuat mata kita terbuka akan kebenaran. Nggak ada yang lain yang bisa melakukan itu. Hanya Yesus. Dan kita sudah terima itu. Benar? Oke? Di dalam ruangan ini yang mendengar siaran ini, kita sudah dibebaskan oleh Yesus. Dan kita sudah mendapatkan rahmat Tuhan. Dan bagi kita sudah tersedia harta di surga. Harta rohani di surga. Efesus pasal 1 itu menyebutkan telah tersedia semua berkat di surga bagi kita. Sudah kita alami melalui Yesus. Dan pada waktu Yesus turun ke Palestina dan melayani di daerah itu. Dan dia memberitakan Injil 3 tahun lamanya dia memberitakan Injil. Dia hanya mendapatkan 500 orang murid. 500 orang murid itu yang mendengarkan kabar tentang Yesus Tuhan. Dan mereka dibebaskan. Dibebaskan. Setelah dibebaskan mereka bersyukur sekali. Coba pikir saudara. Banyak sekali orang yang mengalami beban di dalam hidupnya. Saudara juga seperti itu. Banyak orang yang mengalami penderitaan di dalam hidupnya, tidak tahu mau berbuat apa.
Di luar sana banyak sekali orang yang sedang mencoba untuk mencari keselamatan. Tapi mereka tidak tahu di mana jalan keselamatan itu. Banyak orang yang menderita karena penderitaan dunia ini. Dan mereka tidak tahu kepada siapa mereka bersandar. Orang-orang seperti itu sudah seharusnya mendapatkan kekuatan, penghiburan, kelepasan dari Tuhan. Dan orang yang 500 ini termasuk di dalamnya banyak sekali orang-orang yang dulunya dikekang oleh dosa. Saudara ingat ketika seorang perempuan yang berdosa, yang kedapatan berzina, dia tidak bisa lepas dari situ. Tapi Tuhan bilang, aku mengampuni engkau. Dan dia lepas dari dosa itu. 500 orang diselamatkan oleh Tuhan ketika Yesus melayani pada waktu itu. Dan ketika Yesus naik ke surga, oke, dengar. Berita itu, tahun rahmat Tuhan. Pembebasan bagi orang miskin, bagi orang tawanan, bukan buat kamu saja. Banyak orang lain di luar sana yang belum mendengar berita itu. Go, beritakanlah itu kepada orang lain. Dan itu diberitahukan kepada kepada para murid itu ketika dia naik ke surga. 500 orang, bukan cuma 11 orang murid. 500 orang menyebar dan memberitakan firman Tuhan itu kepada semua orang. Dan makin banyak orang percaya kepada Yesus. Sampai ke Indonesia, sampai kepada saudara. Bayangkan kalau 500 orang itu tidak bergerak. Bagaimana nasib saudara saat ini? Nantinya dia mengatakan, aku mempercayakan tugas ini kepadamu. Supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 28. Yang kita percaya sebagai amanat agung. Benar ya? Kita percaya ini amanat agung ya. Kenapa agung? Kenapa amanat ini begitu agung? Karena yang memberikan amanat ini adalah orang yang berkuasa di surga dan di bumi. Bukan sembarangan orang. Bukan sembarangan orang. Orang yang berkuasa di bumi memberikan amanat kepada kita. Jadi kalau kita baca, mari kita baca Matius pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Di situ disebutkan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi sayang sekali, amanat agung ini cuma dihafal. Banyak orang Kristen hafal. Tahu ayat hafalan? Tahu. Amanat agung. Hafal. Tapi apakah kita melakukannya? Apakah kita melakukannya? Coba kita lihat. Ini sebenarnya semua perintah ini adalah perintah untuk menjadikan segala bangsa muridku. Lihat. Perintah utamanya untuk memuridkan orang. Perintah utamanya untuk memuridkan orang yang di luar, dimuridkan, ya. Lalu siapa targetnya? Targetnya adalah seluruh bangsa. Itulah sebabnya kita ladang pelayanan kita itu seluruh dunia. Seluruh dunia itu visi kita, transforming the world. Seluruh dunia, tidak ada tempat yang tidak diberikan Tuhan kepada kita untuk kita itu tidak injili. Semua harus menjadi tempat kita untuk menginjili.
Dan saya senang sekali kalau saudara mulai terbuka untuk dapat membuat pelayanan di tempat yang baru. Supaya orang-orang di sana bisa mendengar berita Injil. Perintah untuk memuridkan. Jadi kalau misalnya go, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Jadi pergi, baptis, dan ajar. Itu adalah sebuah proses pemuridan yang harus dilakukan di dalam gereja. Gereja ini harus memuridkan orang. Jadi kalau saudara duduk di sini, sudah siap bertumbuh, supaya memuridkan orang lain. Go, baptis, ajar. Pergi, baptis, ajar. Pergi artinya saudara bersaksi. Kemudian baptis. Bawa mereka untuk menjadi anggota keluarga Allah. Lalu ajar, itu mendidik mereka untuk bertumbuh menjadi murid. Itu sebuah proses yang tidak mau harus kita lakukan. Jadi gini, ini lingkaran yang tidak akan pernah berhenti, saudara. Ada orang di luar sana yang tidak kenal Yesus. Kita pergi bersaksi kepada mereka. Lalu ketika mereka percaya kita baptis dia. Setelah dibaptis kita harus ajar dia. Supaya dia juga pergi memberitakan Injil kepada orang lain. Ini proses yang tidak pernah berhenti. Amin. Nah, orang Kristen hanya berhenti di situ. Kita tidak bisa mengatakan aku ingin menginjili orang supaya mereka dibaptis. Stop di situ. Udah selesai dibaptis. No, saudara harus belajar. Makanya gereja menyediakan segala macam sarana supaya kita semua bisa melakukan ini. Bisa pergi, bisa membaptis, dan bisa mengajar orang lain. Kita sudah pikirkan itu semua. Kalau sarana itu kita tidak pakai, sayang sekali. Sayang sekali. Proses itu harus terjadi di dalam diri kita. Kalau saudara belum sampai belajar, saudara harus belajar. Supaya saudara bisa pergi menginjili orang lain. Menginjili orang lain. Dan kalau saudara mau bawa orang ke sini, tidak berhenti kepada baptisan saja. Mereka harus belajar bersama. Inilah namanya proses pemuridan. Supaya mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Melakukan. Itu murid Tuhan. Proses ini harus terjadi. Lingkaran ini harus terjadi. Saudara harus mengalami itu semua. Jadi saudara harus jangkau. Dan saudara harus baptis. Dan saudara harus ajar mereka. Gereja ini menyediakan sarana untuk belajar. Kita ada Bible study. Ya, kemarin saya tidak tahu berapa persen yang lulus dan mendapat sertifikat ketika belajar. Nanti kita buat pelajaran-pelajaran yang lain lagi dengan modul yang berbeda. Supaya saudara diperlengkapi untuk dapat pergi dan menghasilkan buah. Lihat perintah Tuhan. Dia sebelum memberikan perintah ini, dia mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Itu yang menjadi dasar kita melakukan perintah Tuhan. Apa artinya ketika dia mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di bumi, di surga dan di bumi. Kita berpikir, wah kalau Tuhan yang punya kuasa. Kalau Tuhan yang punya kuasa. Artinya yang pertama adalah tidak ada yang bisa menghalangi pemberitaan Injil. Benar nggak? Aku punya kuasa di surga dan di bumi. Berarti pemberitaan Injil tidak akan pernah gagal. Karena dia punya kuasa atas segala sesuatu. Ya, beberapa minggu ini muncul sebuah viral bahwa Tuhan tidak perlu dibela, memang. Karena segala kuasa itu punya dia. Sekalipun ketika saudara memberitakan Injil, ada banyak penolakan di sana di sini, ada banyak regulasi di sana sini, mungkin dianiaya, tapi berita Injil tidak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti.
Karena dia yang punya kuasa di surga dan di bumi. Itu menjadi jaminan keberhasilan kita. Menjadi jaminan keberhasilan. Kita nggak melihat itu segala kuasa, kita anggap enteng saja. Padahal kalau dia mengatakan dia punya kuasa di surga dan di bumi, artinya ada jaminan dari Tuhan bahwa penginjilan kita akan berhasil. Kalau sudah punya jaminan, lakukanlah. Ada jaminan. Waktu Tuhan menunjuk Joshua, taklukkanlah tanah Kanaan. Setiap tanah yang kau injak, itu akan menjadi milikmu. Itu jaminan dari Tuhan. Wah, dengan berani, aku injak tanah ini dan diberikan kepadaku. Karena yang memberikan jaminan itu, yang punya kuasa di surga dan di bumi. Lalu dia mengatakan kepada saudara, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Artinya ada jaminan saudara berhasil. Kalau udah jaminan berhasil, kenapa tidak dilakukan? Halo? Ada jaminan. Ada orang takut ya. Saya mau menginjili bapak itu. Saya pengen bersaksi kepada dia. Tapi kita pikir, nanti gagal bagaimana ya? Mindset itu sudah muncul terlebih dahulu. Sehingga kita tidak pernah melangkah. Ada jaminan bahwa kamu akan berhasil. Karena orang ini yang memberikan kuasa. Dialah yang pemilik surga dan pemilik bumi. Go. Go. Lalu apa artinya bahwa segala kuasa di surga dan di bumi itu diberikan kepadaku? Apa artinya? Dia berhak untuk memerintah siapapun, termasuk kita. Halo? Kalau saudara mengatakan dia adalah Tuhanmu, apakah dia tidak punya hak untuk memberikan perintah kepadamu untuk memberitakan Injil? Amin ya. Dia punya kuasa benar. Dia berdaulat benar. Benar Pak, makanya aku berdoa supaya sakit penyakitku hilang. Dia berdaulat mengusir penyakitku. Dia berdaulat mengangkat bebanku. Dia berdaulat untuk mengangkat semua persoalanku. Amin. Tapi apakah dia berdaulat untuk memerintah engkau? Halo? Apakah benar dia Tuhanmu? Kalau saudara mengatakan dia biasa sajalah, biasa saja. Orang biasalah. Kalau seperti itu, dia bukan Tuhan kita. Kalau saudara mengatakan Tuhan, kaulah yang berdaulat atas dunia dan surga. Engkau berdaulat atas hidupku. Maka dia berhak untuk memberikan perintah ini kepadamu. Kalau saudara tidak taat, maka saudara mengabaikan kedaulatan. Meremehkan kedaulatan dia sebagai Tuhan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itulah sebabnya ini sebuah perintah yang harus dilakukan. Ingat, saya ngomong minggu lalu, bahwa sebuah perintah dari seorang jenderal kepada bawahan itu tidak bisa diabaikan. Harus dilakukan. Itu jenderal dalam hal ketentaraan, jenderal berhak memerintah bawahannya. Ini Tuhan. Panglima bala tentara surga. Kalau saudara pergi kemana-mana atas dasar apa? Siapa yang memberikan perintah? Tuhan. Seorang raja mengirim utusan kepada orang lain. Dia bawa meterai raja. Dia bawa surat kuasa dari raja. Ini loh, aku berkuasa untuk menjadikan bernegosiasi dengan engkau. Karena aku membawa surat kuasa dari raja.
demikian pula kita. Kita pergi atas nama Tuhan. Nah, dia berdaulat. Kalau saya menginjili, saya pergi atas nama Tuhan. Jadi coba cari jiwa. Cari. Jangan diam-diam saja. Ya. Amin. Nah, sekarang gitu. Saya tidak akan membahas khotbah Amanat Agung ini mendetail. Pasti lama sekali. Karena saya akan mengajarkan bagaimana saya akan berkhotbah bagaimana baptis, bagaimana mengajar. Lalu nanti ada aku menyertaimu senantiasa kepada akhir zaman. Ini yang paling disenangi oleh semua orang. Tuhan menyertaiku, Pak. Mana ayatnya? Ini loh. Aku menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu konteksnya penginjilan. Ngerti ya? Oh iya, konteksnya penginjilan. Kalau saudara menginjili, Tuhan menyertaimu. Dan kita lihat gini, karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Perhatikan bahwa penjangkauan kita dalam penginjilan di seluruh dunia, seluruh etnis. Tidak bisa membedakan karena saya suku A, maka saya harus menginjili suku A. Karena saya suku B, saya harus menginjili suku B. Saudara melanggar perintah Tuhan. Nah, setiap etnis harus diberitakan Injil. Pikirkan jauh-jauh bahwa perintah ini kita harus pergi sejauh mungkin. Sejauh mungkin. Makanya seluruh dunia menjadi ladang penginjilan kita. Tidak tertutup kemungkinan. Kalau ada utusan Injil ke Rusia dari TLCC. Mungkin nggak? Mungkin dong, dari Filipina aja datang ke sini. Iya. Ini ada utusan Injil, Filipina datang ke sini. Loh, kita utus juga ke Filipina sana. Bisa. Memang harus, saudara. Itu yang kita harus transforming the word. Tetapi begini, saudara kadang-kadang gini, pikir. Pergilah. Loh, Pak Pendeta, saya ini bukan utusan Injil. So ini bukan perintah buat saya. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita menafsirkan perintah Tuhan untuk tidak melakukan perintah Tuhan. So ini bukan, saya tidak sanggup pergi, saya banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi ini perintah hanya untuk utusan Injil. Tidak, saudara, kata pergilah. Pergilah ke seluruh dunia. Itu jangkauan kita, tapi bukan berarti kita tidak menginjili. Karena ketika kita dikatakan pergi, kita harus berusaha untuk mencari orang untuk dibawa kepada Tuhan. Entah dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Tidak peduli saudara di rumah, tidak peduli saudara di kantor. Saudara punya mindset siapa orang di sekitar saya yang saya bisa bawa kepada Tuhan. Harusnya seperti itu. Ya. Pikir nanti sepanjang khotbah ini saudara pikirkan. Pasti ada nama yang bisa saudara bawa kepada Tuhan. Kita akan berpikir tentang bagaimana kita pergi dan bersaksi. Ya, kita pergi dan bersaksi. Pertama, kata pergilah. Kan kita pikir, pendeta how? Saya nggak ngerti. Saya nggak paham. Kalau saya pergi penginjilan sama pendeta, ngomongnya kok enak bener, ya. Kalau buka Alkitab pendeta ngerti bener, saya nggak ngerti pendeta, Buka Alkitab, kadang-kadang Matius aja saya buka Perjanjian Lama, aneh kan itu ya. Ya makanya mesti belajar. Kata pergilah, kita akan coba membuka pengalaman-pengalaman orang-orang dalam Perjanjian Baru, ketika bagaimana mereka membawa orang kepada Kristus. Pertama dengan cara mengajak. Coba kita lihat di situ di dalam Yohanes pasal 1 ayat 40 dan 42.
Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Jadi Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang, lalu ada Yesus dibaptiskan, lalu Yohanes mengatakan, inilah anak domba Allah, dengarkanlah dia. Wah, ini Mesias ini. Lalu Andreas mengikut Yesus. Dia mengikut Yesus. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Ya, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Dan ia berkata, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Andreas membawa Petrus kepada Yesus. Andreas nggak ngomong apa-apa. Yuk, ikut yuk. Bisa kita lakukan ini? Bisa. Coba pikir, orang di sekitar kita, namanya siapa? Bawa saja ke sini. Bawa ke care group, ke kelompok kecil. Undang mereka. Ayo kita berdoa bersama-sama. Ayo kita mendengar berita tentang Tuhan. Di situ cuma sesederhana itu pasti ada orang yang bisa saudara bawa. Ayo pikir satu nama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, anggap aja 30. Bawa satu nama. Minggu depan 60. Kita ajar 3 bulan. Mereka belajar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan mereka belajar. 60 kan? Ayo pulang. Bawa satu orang, 120. Belajar lagi. 1 tahun, 240. Coba hitung kira-kira 10 tahun berapa. Hanya bawa ke gereja. Pasti ada kan? Halo? Ada? Ada. Bawa ke sini. Itu cara kita. Itu metode pertama. Mudah gak? Pak Pendeta ada cara lain gak? Mungkin saya pikir ada sesuatu yang lain yang lebih mudah. Itu paling mudah, saudara. Yang kedua, coba kita lihat. Karena itu pergilah. Markus pasal 5 ayat 19 sampai 20. Markus pasal 5 ayat 19 sampai 20. Ada seorang yang kerasukan setan dan dia tinggal di kuburan dan dia tidak bisa lepas dari kerasukan setan itu, sudah diikat, ikatnya putus, kuat sekali. Dan Yesus mengusir setan-setan itu. Setan itu namanya legion karena begitu banyak. Dan ketika dia lepas, dia bersyukur sekali kepada Tuhan. Lalu dia bilang, Tuhan aku mau ikut engkau. Coba lihat gini. Yesus tidak memperkenankannya. Yesus tidak memperkenankan dia untuk ikut Yesus. Enggak. Lalu ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat 20. Orang itu pun pergilah mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Cara kedua. Saudara pasti punya banyak sekali pengalaman bersama dengan Tuhan. Banyak kan? Halo? Saudara diberkati Tuhan, saudara ditolong oleh Tuhan, terutama saudara diselamatkan oleh Tuhan. Pengalaman itu, saudara bisa ceritakan kepada orang lain. Dulu Pak, saya itu takut akan segala sesuatu. Dulu Bu, hidup saya itu kacau. Tapi sejak saya bertemu dengan Yesus, dia mengubah di dalam diriku. Aku mencoba untuk mengubah keadaanku, tapi aku tidak bisa. Tapi sejak Yesus masuk ke dalam hatiku dan mengubah hidupku. Pengalaman itulah yang saudara beritakan kepada orang lain. Saudara kasih tahu kepada orang lain. Ketika saudara berdoa dan dijawab oleh Tuhan. Saudara
Ceritakan kepada dia, saya punya persoalan, saya berdoa. Tuhan Yesus jawab persoalan saya. Saya tahu engkau punya persoalan. Bolehkah aku berdoa untuk engkau di dalam nama Tuhan Yesus? Supaya engkau pun dilepaskan. Mudah bukan? Halo? Nah, mudah itu. Mudah saudara. Kalau kita ikut multi level marketing, ya perkembangannya cepat sekali ya. Kalau saya di tahap ini, saya mesti cari downline, dapat. Saya berusaha punya downline, member get member, ya. Tapi multi level marketing tuh pertumbuhannya jauh lebih cepat dari gereja. Benar ya? Apa yang mereka lakukan? Mereka pelajari produknya. Dan mereka pakai produknya. Dan mereka punya pengalaman dengan produk itu. Benar kan? Oh ini saya pakai ini, lihat. Muka saya lebih kinclong. Saya pakai ini, sakit saya sembuh. Saya pakai obat ini, eksim saya hilang. Saya pakai obat ini, saya lebih kuat, saya lebih tahan dari penyakit. Kita punya pengalaman itu dan kita ceritakan kepada orang yang mau kita ajak menjadi member itu. Benar nggak? Ayo. Halo? Atau saudara punya produk, pasti saudara lihat produk saudara pasti bagus. Ceritakan kepada dia, produk saya begini Pak. Kalau saudara jadi sales, pasti saudara mencoba bagaimana caranya. Saya ceritakan dulu deh produk saya, beli nggak beli urusan belakang. Benar nggak? Saya ceritain dulu produk saya. Siapa tahu dia tertarik. Benar kan? Saudara punya pengalaman dengan Yesus. Punya pengalaman dengan Yesus. Kenapa nggak ceritain? Ketemu dengan orang lain, lihat mukanya begitu kacau ya. Bentol sana, bentol sini. Kasihan ya. Ya kasihan loh. Aku pengen supaya engkau hidupmu lebih baik lagi. Jerawatmu hilang semua. Mukamu lebih bagus. Kamu lebih sehat. Kasihan loh kamu hidupmu menderita. Pakai obat ini. Supaya kamu pergi kemana-mana. Itu orang yang mukanya bentol-bentol. Saudara peduli. Nah, kasihan ya. Saya pernah pakai madu ini. Dan pakai madu ini hebat loh Pak. Seger mata tiap hari. Ini saya beliin madunya. Rela beli. Beli mahal madu. Berapa? 1 juta. Beli. Madunya kecil. Pakai Pak. Saya pengen Bapak hebat. Kuat tiap hari. Kita rela melakukan itu. Kita peduli melakukan itu. Tapi orang teman-teman kantor kita. Yang terancam hidupnya. Dan masuk ke dalam kebinasaan kekal. Apakah kita peduli dengan mereka? Go, bersaksilah kepada mereka tentang apa yang telah Tuhan perbuat atasmu. Ya, itu cara kedua. Lebih mudah gak? Lebih mudah ya? Lebih mudah mana bawa orang ke gereja, ke care group atau bawa cerita ini? Ayo pikir. Tadi nama yang saudara pikirkan. Saudara mau kayak apa go-nya dengan mereka? Bersaksinya. Ya? Pikir ya. Nah, nanti saudara diskusikan di care group. Saya punya nama ini, tolong kita doakan dan saya akan menggunakan cara ini. Bagi saya, yang penting saudara punya keinginan untuk bawa orang kepada Tuhan. Nanti kalau saudara mengatakan, Pak saya tidak bisa ajar, bawalah ke sini biar belajar bersama-sama. Bawalah ke sini, belajar bersama-sama. Andreas tidak perlu mengajar Petrus. Tapi Petrus sendiri belajar bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus. Saudara mungkin tidak bisa berkatakan demikian. Bawalah mereka ke sini. Banyak sekali orang-orang di sini yang bisa mengajar mereka. Yang ketiga, lihat itu. Ada kisah mengenai seorang murid
Dia seorang diakon, dia seorang murid, dia bernama Filipus. Dia pergi ke sebuah tempat di mana ada sida-sida sedang lewat. Dan kita baca di situ dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 35. Disebutkan di situ, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dia buka Alkitab, dia menjelaskan isi Alkitab. Injil harus diberitakan secara utuh tentang siapa itu Yesus, bagaimana dia datang, bagaimana dalam nubuat tentang dalam perjanjian lama, bagaimana dia datang, siapa dia, dan apa yang dilakukan, kenapa dia mati, dan bagaimana dia hidup kembali, dan bagaimana dia akan datang kembali. Saudara sampai ke sini, harus bisa sampai ke sini. Pak, saya nggak bisa. Itulah sebabnya gereja menyediakan fasilitas supaya saudara belajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara buka Alkitab. Pak, lihat Pak, di dalam Yesaya disebutkan tentang Yesus. Bapak lihat Pak, dalam Kejadian pasal 3 itu ada berita tentang Yesus. Bapak lihat Pak, nanti di dalam perjanjian Daud, ketika Tuhan mengatakan bahwa tahta Daud akan kekal selama-lamanya, itu digenapi oleh Yesus. Bapak lihat Bapak, dia lahir di Bethlehem sesuai dengan nubuat Nabi Mika. Bapak lihat Pak, bahwa dia ini, saudara kan harus bisa kayak gitu kan? Halo? Bisa nggak? Catat. Sama seperti kalau saudara memperkenalkan sebuah produk kepada orang lain. Saudara ambil brosurnya, pelajari. Waktu tidur dibaca-baca itu brosur. Waktu nunggu istri dibaca-baca itu brosur. Apa yang bisa sampaikan ya? Kenapa brosur ini kita nggak baca untuk sampaikan kepada orang lain? Harus sampai. Belajar. Seperti itu. Amin. Amin. Sekarang kan Alkitab dibawa kemana-mana. Bener gak? Halo? Saudara gak perlu. Aku mau menginjili Pak. Lalu bawa beginian saudara ke mana-mana. Sini. Deketin orang. Tunjukin. Oh, Alkitabnya di sini. Tulisin begini. Nah. Enggak kan? Ini pasti saudara bawa kan? Kemana-mana. Ada Alkitab dalamnya. Mari Pak, kita buka ini Pak. Nih, Bapak baca. Saya menghafal ayat-ayat. Waktu saya di SMA, saya mencoba untuk menghafal ayat-ayat Alkitab yang berkenaan dengan penginjilan. Habis ayat ini saya harus lari ke ayat ini. Saya buat simulasi itu. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Baru saya siap untuk pergi keluar. Ayo, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara mengatakan bahwa dia adalah Tuhan saudara dan berdaulat atas hidup saudara. Masa saudara tidak mau berkorban untuk membuat simulasi itu? Coba catat beberapa ayat Alkitab. Kalau saudara tidak tahu, tanya Pak Pendeta, tolong catatkan saya, beri pada saya catatan ayat-ayat Alkitab yang harus dibuka dan penjelasannya seperti apa. Saya siap untuk membantu. Hafalkan itu, beritahukan kepada orang lain. Sudah lihat, misi kita menjangkau orang. Sudah berdoa, pikirkan satu nama. Pakai metode apa? Saya tidak peduli. Kalau saudara siap dengan metode yang terakhir ini, silakan. Kalau tidak, minggu depan bawa orang itu ke sini, ke gereja. Saudara, supaya Tuhan senang. Lihat sorga itu bertepuk tangan tiap kali ada orang baru yang diselamatkan. Dan saudara yang membuat surga itu gemetar, bersorak-sorai ketika saudara bawa orang lain kepada Tuhan. Oke? Misi ini mesti jalan. I will grow, I will serve, I will go. Oke? Coba kita sebutkan. I will grow,
I will serve. I will go. Go-nya kurang kenceng. I will go. Iya, kalau yang kenceng itu pasti sudah ada nama di sininya. I will go. Oke. Terserah saudara mau metodenya seperti apa. Dalam mindset kita. Saya mau membuat surga bertepuk tangan. Karena saya bawa jiwa baru kepada Tuhan. Mari kita berdoa.